Oke, kita mulai kajian kita kali ini dengan sesuatu yang agak membingungkan ya. Coba Anda bayangkan ada dua penyakit, gejalanya itu beda banget, malah bisa dibilang kebalikannya, tapi penyebabnya itu ternyata sama persis. Ada bagian genetik yang hilang di kromosom nomor 15. Sama persis. Ini kan lumayan menantang pemahaman kita soal warisan genetik ya. Iya betul, biasanya kan kita mikir kalau masalah genetiknya sama, ya hasilnya mirip lah ya. Nah, iya kan? Kita lagi ngomongin sindrom Prader-Willi sama sindrom Angelman. Mungkin Anda pernah dengar. Keduanya ini langka, tapi kontrasnya itu, wah, jelas banget. Satu sisi ada bayi yang lemes banget, susah makan awalnya, tapi nanti gedenya malah jadi obesitas, terus gampang marah, tapi uniknya jago banget main puzzle. Hmm, Di sisi lain ada anak yang sering dibilang kayak boneka. Gerakannya kaku, badannya kurus, hiperaktif, terus senyum atau ketawa terus, tapi sayangnya nggak bisa bicara dan ada keterbelakangan mental yang cukup parah. ya itu Angelman. Nah, anehnya itu tadi, penyebabnya sama. Sepotong kecil DNA di kromosom 15 hilang, bedanya cuma kalau yang hilang itu warisan dari ayah, jadinya Prader-Willi. Kalau dari ibu, jadinya Angelman. Persis. Ini langsung bawa kita ke konsep yang agak asing mungkin ya. Namanya genomic imprinting atau penandaan genomik. Kayak ada semacam cap gitu di gen kita yang nandain ini gen dari ayah atau ibu. Betul sekali. Dan katanya ini bisa memicu semacam pertempuran antar jenis kelamin tapi di level genetik. Wah, oke deh, mari kita bedah ini lebih dalam. Ya, ini memang bukan sekedar warisan genetik biasa yang A ketemu B jadi AB gitu ya. Tapi lebih ke siapa yang ngasih gen itu. Fenomena ini, penandaan genomik atau imprinting ini, jadi fokus kita kali ini, sumbernya dari bab 15 materi Anda. Gampangnya gini, beberapa gen kita itu pas pembentukan sperma atau sel telur, dikasih tanda kimiawi khusus, semacam stempel lah. Stempel kimia. Iya, tanda itu bikin cuma salinan gen dari salah satu orang tua aja, entah ayah atau ibu, yang aktif di sel kita. Satunya lagi kayak dibungkam. Oh, jadi meskipun kita punya dua salinan, yang kerja cuma satu. Untuk gen-gen tertentu yang kena imprinting ini, iya. Makanya kita kayak berfungsi cuma dengan satu salinan aja. Nah, misi kita di pembahasan ini yaitu mengungkap gimana konflik genetik antar orang tua ini lewat mekanisme penandaan tadi ternyata ikut ngebentuk perkembangan kita. Mungkin sampai ke otak, perilaku, bahkan pemahaman kita soal beda gender. Oke. Kita balik lagi ke sindrom yang tadi ya, biar lebih kebayang. Prader-Willi sama Angelman. Kontras banget kan gejalanya? Bayi Prader-Willi itu awalnya lunglai, istilahnya hipotonia, susah nyusu. Tapi nanti nafsu makannya menggila, jadi obesitas parah. Terus bisa ngamuk gitu. Tapi di sisi lain, kok ya jago puzzle? Kemampuan visual spasialnya seringkali bagus ya. Iya, sebaliknya yang Angelman tadi dibilang happy puppet, kelihatan senyum terus, ketawa, gerakannya nyentak-nyentak, hiperaktif, susah tidur, tapi ya itu, nggak bisa bicara, keterbelakangan mentalnya berat. Dan kuncinya tadi yang bikin bingung di awal, penghapusan segmen kromosom 15-nya sama persis, bedanya cuma di asal orang tuanya. Warisan ayah hilang, Prader-Willi. Warisan ibu hilang, Angelman. Nah, konsep imprinting tadi jadi kunci buat mecahin teka-teki ini. Coba bayangkan secara konseptual ya. Ada stempel kimia, seringnya itu molekul metil, nempel di DNA gen tertentu pas sel telur atau sperma dibuat. Stempel ini tugasnya membungkam salinan gen itu. Jadi meskipun kita dapat dua salinan, satu dari ayah, satu dari ibu, Betul, tapi untuk gen yang kena imprinting ini cuma satu yang nyala atau diekspresikan. Kalau kebetulan salinannya aktif itu hilang atau rusak kayak di kasus PWSAS tadi, ya udah nggak ada yang berfungsi sama sekali. Meskipun yang satunya ada tapi dibungkam. tepat. Makanya penting banget tahu penghapusan itu dari ayah atau ibu. Pentingnya kontribusi unik dari keduanya ini juga kelihatan di eksperimen tikus loh. Dulu ilmuwan pernah coba bikin embrio cuma dari materi genetik dua ibu atau dua ayah. Jadi intinya ditukar gitu. Oh ya, hasilnya gimana? Gagal total berkembang normal. Ini nunjukin kalau kita itu butuh gen dari kedua jenis kelamin. Dan fungsinya itu nggak sama persis. Ada peran beda dari gen ayah dan ibu.
Wah, nah ini nih, kayaknya nyambung ke teori David Icke ya, yang ahli biologi evolusi itu. Teorinya kan agak provokatif ya. Katanya, imprinting ini bukan cuma keanehan biologi, tapi cerminan konflik evolusi kuno antara kepentingan gen ayah dan gen ibu di dalam diri kita. Iya, betul. Rahim itu menurut dia jadi kayak medan perang mini. Gen dari ayah maunya janin tumbuh sebesar mungkin, ngambil sumber daya ibu sebanyak-banyaknya biar keturunannya sukses. Egois ya kedengerannya, tapi ini dari sudut pandang gen. Iya, dari sudut pandang gen. Sebaliknya, gen dari ibu maunya hemat energi, biar ibu Lia nggak kehabisan tenaga. Masih bisa hamil lagi nanti, atau ngurus anak yang udah lahir. Nah, ini bagian yang seru banget nih. Teori konflik parental Icke ini ternyata pas banget sama hasil eksperimen embrio tikus yang tadi, ingat kan? Yang gagal itu? Iya. Embrio yang cuma dari gen 2 ayah, androgenetik istilah ya, itu plasentanya bagus banget, gede. Plasenta kan alat buat nyedot nutrisi dari ibu ya. Oke. Tapi embrionya sendiri malah jelek perkembangannya. Sebaliknya, embrio yang cuma dari gen 2 ibu, partenogenetik, embrionya relatif lebih bagus, tapi plasentanya kecil banget, nggak efisien. Oh, jadi kayak ada spesialisasi gitu ya. Gen ayah jago bikin alat penyedot, gen ibu jago bikin bayinya. Kasarnya begitu. Ini mendukung gagasan kalau gen paternal cenderung dorong pertumbuhan plasenta dan janin, sementara gen maternal nahan. Ada contoh gen spesifiknya kok, misalnya gen IGF-2. Ini pendorong pertumbuhan, biasanya aktif cuma dari salinan ayah. Oke. Terus ada gen H19 atau reseptor IGF-2, namanya IGF-2R. Nah, ini fungsinya ngerem pertumbuhan atau nahan efek IGF-2. Aktifnya justru dari salinan ibu. Jadi kayak tarik tambang beneran di level molekul. Gila ya, ada perang dingin di dalam sel kita sendiri. Tapi ini efeknya cuma soal ukuran badan atau plasenta aja atau lebih luas lagi? Nah, ternyata lebih luas. Ada bukti lain yang menarik juga dari eksperimen tikus, namanya chimera. Chimera, yang gabungan dua individu itu. Betul, embrio yang dibuat dari gabungan sel dua embrio beda. Jadi ilmuwan bikin chimera dari sel embrio normal digabung sama sel embrio partenogenetik yang cuma punya gen ibu. Hasilnya, ternyata sel-sel turunan ibu saja ini banyaknya ngumpul di bagian otak yang lebih canggih, kayak korteks cerebral, bagian buat mikir lah. Wah, terus kalau digabung sama yang ayah saja? Kalau chimera dari sel normal sama sel androgenetik, yang ayah saja, sel-sel turunan ayah saja, ini malah dominannya di bagian otak yang lebih primitif, kayak hipotalamus yang ngatur mood, nafsu makan, perilaku dasar gitu. Hah? Serius? Jadi, apa kita mikir pakai gen ibu dan merasa pakai gen ayah? Kayak gitu? Iya, itu penyederhanaan banget ya, tapi arah temuannya memang begitu. Menarik kan? Menarik banget. Ada contoh lain nggak soal imprinting pengaruh ke perilaku? Ada. Salah satu yang paling jelas itu dari gen namanya MEST pada tikus. Gen ini ditandai secara paternal. Artinya, cuma aktif kalau diwarisin dari ayah. Oke, terus fungsinya apa gen MES ini? Ternyata, penting banget buat perilaku keibuan. Tikus betina yang nggak punya salinan MES aktif dari ayahnya, misalnya gennya rusak atau hilang, Jadi ibu yang gimana? jadi ibu yang buruk banget. Nggak bisa bikin sarang yang bener, nggak ngurusin anaknya, cuek aja gitu. Aneh dong. Gen buat perilaku ibu kok malah aktifnya dari ayah. Gimana logikanya secara evolusi? Nah, itu dia yang bikin bingung awalnya. Salah satu dugaannya, ini ada kaitan sama kromosom seks, khususnya kromosom X. Kromosom X dari ayah kan cuma diwariskan ke anak perempuan ya kan? Iya, betul. Jadi kalau ada gen di kromosom X yang bagusnya buat betina aja, mungkin ada tekanan evolusi biar gen itu dimatiin kalau diwarisin dari ibu yang bisa ngasih ke anak laki juga, dan cuma nyala kalau dari ayah yang pasti ngasih ke anak perempuan. Masuk akal juga sih. Walaupun gen MES tadi bukan di X ya. Bukan, tapi logikanya bisa mirip. Mungkin ada keuntungan buat si ayah kalau anak perempuannya nanti jadi ibu yang baik, jadi gennya disetel begitu. Oke. Ini makin kompleks ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana dengan manusia? Apa imprinting ini juga main peran di perbedaan, katakanlah, perilaku atau cara berpikir antara laki-laki dan perempuan? Itu pertanyaan besar. Dan ada studi penting banget dari David Skews yang coba jawab itu. Dia meneliti gadis-gadis dengan sindrom Turner. Sindrom Turner.
Itu yang kromosom X-nya cuma satu ya? Bukan XX atau XY? Betul. Mereka cuma punya satu X. Nah, pertanyaan kunci Skews, ada bedanya nggak sih gadis Turner ini tergantung X satu-satunya itu datang dari ibu atau dari ayah? Dan ada bedanya. Ada. Ini yang mengejutkan. Ternyata gadis Turner yang X-nya satu-satunya itu dari ibu, artinya X dari ayahnya nggak ada, rata-rata kemampuan penyesuaian sosialnya lebih jelek. Lebih jelek gimana maksudnya? Mereka lebih susah baca situasi sosial, interaksi sama orang lain, dibandingin sama gadis Turner yang X satu-satunya itu dari ayah. Jadi X dari ibu yang hilang. Wah, serius? Iya, temuan Skuse ini signifikan banget. Lebih detailnya, gadis Turner yang X-nya dari ibu, XM, itu nunjukin kesulitan di beberapa area kognitif kayak nahan respons, memori kerja verbal dan spasial, fungsi eksekutif, dibanding yang X-nya dari ayah, XP. Jadi ini nunjukin kalau di kromosom X itu ada gen atau beberapa gen yang penting buat kemampuan sosial dan mungkin verbal. Dan gen ini kena imprinting. Kemungkinan besar begitu. Kayaknya gen ini dibungkam atau kurang aktif kalau diwarisin dari ibu dan lebih aktif kalau dari ayah. Implikasinya apa dong kalau gitu? Gede implikasinya. Ini bisa jadi salah satu potongan puzzle kenapa beberapa kondisi kayak autisme, disleksia, atau gangguan bahasa itu statistiknya lebih banyak di laki-laki. Oh, karena laki-laki X kan, X-nya cuma satu dan pasti dari ibu. Nah, itu dia. Kalau gen kunci buat sosial di X itu cenderung agak redup kalau dari ibu, seperti yang ditunjukin studi Turner tadi, maka laki-laki mungkin jadi lebih rentan kalau ada masalah lain di gen itu atau faktor lainnya. Jadi ini nyambung lagi ke ide bahwa mungkin loh ya, ada perbedaan bawaan antara jenis kelamin yang dipengaruhi secara halus oleh genetik lewat imprinting ini. Pengaruh ini bisa jadi udah ada sebelum faktor budaya dan lingkungan berperan besar. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, imprinting atau penandaan genomik ini kayak membuka lapisan baru ya dalam genetika. Ada semacam tarik ulur kepentingan gen ayah dan ibu. Betul. Dan konflik purba ini efeknya nggak cuma ke fisik pas di rahim, tapi kayaknya juga ikut ngebentuk otak dan kecenderungan perilaku kita. Mungkin dengan cara yang agak beda antara cowok dan cewek, kayak studi Turner tadi. Jadi, artinya apa dong ini semua? Ini jelas bikin kita mikir ulang soal genetika. Itu cetak biru kaku ya. Tapi di sisi lain, ini juga bikin kita mikir ulang soal anggapan bahwa semua perbedaan gender itu murni bentukan sosial. Ada sesuatu yang lebih rumit di tengah-tengahnya. Tepat sekali. Poin kuncinya itu. Imprinting nunjukin kalau gen dari ibu dan ayah itu fungsinya nggak selalu setara buat sifat tertentu. Ini bukan cuma soal gen apa yang Anda punya, tapi juga dari siapa Anda dapatnya. Penting banget ya nuansa itu. Banget. Ini nambahin lapisan penting di debat klasik nature versus nurture. Apalagi kalau ngomongin perbedaan jenis kelamin. Konflik orang tua yang tercetak di gen kita ini warisan evolusi yang terus ngebentuk kita. Dan kita baru mulai paham caranya. Nah, sebagai penutup nih, coba kita renungkan sejenak pemikiran ini yang muncul dari sumber kita. Kalau sel kita, otak kita, bahkan mungkin kecenderungan perilaku kita, itu bawa gema konflik parental purba tadi, yang ngebentuk kita dengan cara yang mungkin agak beda berdasarkan jenis kelamin, bahkan sebelum budaya dan lingkungan ngasih pengaruh penuh. Gimana pemahaman ini seharusnya mengubah cara kita lihat peran gender, perjuangan kesetaraan, dan identitas kita sebagai individu? Individu yang kompleks, yang ada di persimpangan antara biologi yang rumit dan pengalaman hidup. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.